Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu, amma ba'du. Kita insyaallah beberapa saat menjelang terbit matahari ini masih mengulang lagi, menambahkan dan meluaskan lagi kajian dari bulan yang lalu tentang riba yang sangat luas bahasannya. Bahwa pada kajian yang lalu kita sampaikan riba itu ada dua macam. Riba karena disebabkan akad jual beli, dan riba karena disebabkan bukan akad jual beli. Di riba itu ada dua. Bahasa Arabnya riba fadl dan riba nasi'ah. Jazakallahu khair. Kita tidak mempermasalahkan apakah riba itu haram atau tidak. Enggak ada karena bahasa sudah selesai. Riba itu haram, selesai sudah. Riba itu dosa besar, sudah selesai sudah. Enggak ada masalah di situ ya. Yang menjadi diskusi kita, dan bukan diskusi kita, diskusi para ulama terkait masalah detilnya. Jadi saya ilustrasikan begini. Kan ada hadis, jangan mempertukarkan emas versus emas kecuali masalan bimislin, sama timbangannya, tanpa mempedulikan kualitasnya. Jadi, jangan pertukarkan emas dengan emas kecuali masalah bimisli. Yang penting itu masalah dibayarnya tidak tunai boleh. Dinar, emas itu di zaman Nabi itu kalau disebut emas, pikiran orang itu dinar. Jadi dinar, aku punya 1 dinar, aku pertukarkan dengan sahabatku. Entah dinarku dinar lama, dia punya dinar baru. Jadi kadang kalau ditanya teman juga, apa hajat orang mempertukarkan, kan gitu. Oh iya, uang baru lebih dicintai dibanding uang lama. Jadi kadang tergoda orang di situ mempertukarkan. Ini kan terbitan baru nih. Atau mungkin dinar dari negara mana gitu di zaman itu. Ada mungkin dinar Persia, ada dinar Romawi. Yang beda pembuatnya, mungkin saja berbeda kadar emasnya. Mungkin ada 20 karat, mungkin ada 22 karat, tapi biasanya nggak nyampe 24 karat. Jadi kalau dipertukarkan emas versus emas, kata Nabi, harus sama timbangannya. Masalah kualitas, masalah bentuk tidak mempengaruhi. Kalau kalian pertukarkan salah satu lebih banyak, lebih berat, maka lebihnya itu adalah riba. Segitu sederhananya. Jadi
Hajat apa orang dulu mempertukarkan dinar versus dinar? Kadang ya dalam hajat itu tadi yang baru atau model yang ini. Ada ketergodaan orang untuk tawar menawar di situ, ada. Meskipun ridho sama ridho. Tidak. Karena data apa? Karena data hadis itu. Nah, ini bukan emas saja. Begitu juga di dalam hadis itu terkait perak dengan perak. Nah, kalau disebut perak di zaman itu, pikiran masyarakat apa namanya? Dirham. Dan tidak pernah kita nemu berapa gram dirham untuk setara dengan 1 dinar. Nggak pernah ketemu data itu. Pokoknya ya ada uang berupa dinar, itu emas, ada uang berupa dirham, yaitu perak. Tapi nggak pernah ada ukuran yang adalah di benak orang berapa gram dirham untuk setara dengan 1 dinar. Jadi ya karena beda, ini emas, ini perak, Nabi memberi kelonggaran, kelapangan lah pastinya dalam syariat. Ya kalau tidak sama barangnya, silahkan tawar menawarlah kalian. Mau berapa gram, mau berapa dirham untuk 1 dinar, terserah. Tapi dengan catatan, tidak boleh serah terimanya tunda. Serah terimanya harus saat itu, tidak boleh ditunda. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi lebih karena apa boleh? Karena jenisnya beda. Ini emas, ini dinar, ini dirham. Itu baru 2 kan, ada emas, ada perak. Begitu juga Nabi bersabda terkait masalah al-burru. Al-burru itu gandum. Gandum ini bahasa Arabnya al-burru. Mungkin ini yang sering kita sebut gandum. Karena ada satu lagi Nabi bilang asy-sya'ir. Terjemahnya gandum juga, berarti gandumnya beda. Yang sama apabila jangan kalian pertukarkan burru dengan al-burr, kecuali satu, karena sifatnya zaman itu nggak ditimbang, ditakar, kecuali 1 takarannya. Kalau ini seliter, zaman itu bukan liter, tapi namanya dulu ritel. Ritel itu kita terjemahkan di kitab-kitab fikih kita kati. Jadi kati apa? Kati Makkah, kati Baghdad, kati Mesir. Kati itu istilah kita, tapi bahasanya ritel, semacam liter. Kalau kita kan liter sekarang, dulu ritel. Ada juga namanya sa'. Ya, sa' itu segini 1 sa'. Zakat fitrah itu 2 kali. Nah itu kalau kalian mentransaksikan gandum bur dengan gandum bur, harus takaran sama. Kalau salah satu pihak lebih karena pikiran kalian satu lebih bagus kualitasnya, atau ini baru panen, ini sudah agak lama, atau ini masih agak belum kering, ini sudah kering, maka kelebihan salah satu ini riba. Begitu juga kalau kalian pertukarkan asy-sya'ir versus sya'ir. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, kalau asy-sya'ir itu barley tulisannya, barley. Kalau yang al-burr itu wheat tulisannya. Aku nggak tahu lah bacaannya. Tapi kadar bentuknya mirip, kayak padi,
susunan di tangkainya itu, cuma yang syair nih ada bulu-bulunya dan kadar gizinya, kata pengamat gizi belakangan di data-data di Mbah Google katanya ya, kadar al-burru nutrisinya lebih tinggi dibanding asyair, sehingga banyak sekarang asyair ini tidak lagi dipakai untuk kita tapi untuk pakan ternak katanya. Oke lah, tapi barangnya waktu itu dimakan kok. Jadi udah berapa barang namanya, ada az-zahabu biz-zahab, al-fiddatu bil-fiddah, al-burru bil-burri, asy-sya'iru bis-sya'iri. Nah, ini yang kelima nih, at-tamru bit-tamri. Kurma versus kurma. Apapun kualitasnya, pokoknya kurma namanya. Jangan kamu bertransaksi kurma versus kurma, yang satu takarannya lebih banyak dibanding yang lain hanya karena faktor ini lebih manis, ini lebih enak. Tidak, harus kurma. Yang keenam, wal milhu bil milhi, yaitu garam versus garam. Jadi 6 item barang. Nah, pertanyaannya sejak Nabi wafatnya nih, kalau di zaman Nabi masih hidup enggak seheboh itu. Ternyata setelah Nabi wafat nih semua dipertanyakan. Iya dong. Pertanyaan pertama muncul, cuma barang 6 itu saja kah? Nah, mulailah diskusi kan, ulama mulailah di situ. Hadis valid ada, hadisnya valid, begitulah, cuma valid data itu nyampe ke umat ini berikutnya. Valid data itu, begitulah kata Nabi, nggak boleh pertukarkan ini dengan ini kecuali setelah. Nah, baru belakangan setelah Nabi wafat tentu mulai bertanya, apakah cuma 6 barang ini saja? Mulailah ada diskusi para fuqaha. Berbeda pendapat lah, banyak kali perbedaannya. Pendapat yang pertama, yang paling mudah pendapatnya nih, itu pendapat praktis saja. Apa kata dia? Pokoknya di hadis cuma itu. Udah, ngapain kita perlebar-lebar katanya. Pokoknya di hadis cuma itu, katanya emas, udah. Terus perak, udah, jangan pikirkan yang lain. Udah, kata Nabi cuma itu. Ngapain kau pikir-pikir yang lain? Itu namanya pendapat Az-Zahiriyah. Dulu namanya mazhab Zahiri. Tapi pengikutnya ada. Dan cara yang berpikir seperti itu ada di tengah kaum muslimin. Itu nggak bisa kita pungkiri, ada. Ya pokoknya ada, begitu di teksnya udah terima aja kan. Udah, kalau begitu ya emas doang berarti. Nah, selain itu enggak, udah. Nah, ada grup kedua. Grup kedua memandang, grup ini namanya mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Padahal Hambali itu udah terkenal tekstual loh. Mazhab Hambali itu udah terkenal tekstual dia. Tapi untuk urusan membaca hadis ini, mereka nggak tekstual ternyata. Mazhab Hambali itu. Apa kata dia? Oh, enggak hanya terbatas 6 ini. Bisa masuk barang yang lain jika sifat faktor kesamaannya ada. Misalnya orang, menurutmu faktor kesamaan apa yang menjadi ukurannya? Oh, menurut saya ini barang dibagi 2, 6 nih. 6 ini dikelompokin lagi. Nomor 1 dan nomor 2, yaitu emas dan perak, ini faktor karena dijadikan uang.
Ada dia. Karena dijadikan as-samaniyah bahasa Arab. As-saman itu harga. Karena dijadikan sebagai standar alat ukur harga. Sementara yang 4 itu karena faktor dipertukarkannya, dia sifatnya ditakar. Sementara yang 2 yang pertama sifatnya bukan ditakar, tapi ditimbang. Dan bedanya kalau nomor 1 dan 2 bukan makanan, emas, perak. Di zaman itu kalau disebut emas namanya dinar. Di zaman itu disebut perak, pikiran orang dirham. Gitu. Orang kita nggak mengenal di Nabi di zaman di Mekah dan sekitarnya ada tambang emas atau tambang perak, nggak ada. Tiba-tiba nyampe aja ke situ ya, dari mana kok beredar di tengah masyarakat dinar dan dirham nih? Pedagang. Nah, zaman Nabi nggak zaman kolot-kolot amat lah, zaman barter semua nggak ada, udah ada uang namanya dinar itu. Makanya disebut, karena memang bahannya emas, maka di hadis pun sering disebut ya emas, karena dinar itu sendiri emas. Disebut perak ya karena memang barangnya itu uang, yaitu dirham. Nah, itulah pendapat siapa tadi? Mazhab Hanafi dan Hambali. Ini faktornya, faktor yang pertama dan kedua kita pisahkan. Ini faktor dijadikan alat tukar atau dijadikan penentu harga, atau bahasa Arabnya disebut ats-tsamaniyah pakai ta. Sementara sisanya yang keempat ini karena faktor di transaksikannya di masyarakat dengan cara ditakar. Oke. Maka kalau begitu, jika ada di kemudian hari ketemu sifatnya sama, maka kena. Oh, berarti kalau atas dasar pemahaman ini tadi, kacang kedelai masuk. Yalah, kacang kedelai masuk. Gula masuk. Masuk. Sawit masuk. Kelapa nggak masuk. Kenapa? Kan nggak ditakar katanya. Ya udah. Nah, itu pertanyaan. Emang Nabi ngajarin sejauh itu nggak zaman Nabi hidup? Enggak sih. Ini karena hajat manusia ingin mengamalkan hadis itu nanti gimana? Kalau menurut pendapat yang pertama tadi, yang gaya tekstual itu, rupiah masuk nggak? Menurut pendapat yang pertama, yang pokoknya ada di hadis, kalau nggak ada nggak usah pikirkan katanya. Pertanyaan saya, rupiah masuk nggak jadinya? Enggak. Tapi kalau menurut pendapat Abu Hanifah dan Hambali, rupiah masuk nggak? Faktornya sama katanya. Ada pendapat yang berikutnya, lebih lapang lagi perluasannya, tapi enggak satu sisi lapang, satu sisi sempit gitu loh. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memandang hadis yang 6 item ini sama, bukan hanya 6 ini katanya. Kalau ada faktornya sama, dia juga dipisahnya bukan jadi 2 grup, bukan cuma 2 grup, dipisah jadi 3 grup. Grup pertama emas dan perak faktornya sama, yaitu karena dijadikan penentu harga. Sama berarti dengan pendapat Abu Hanifah dan Hambali kan? Grup kedua dia namakan grupnya karena makanan. Karena makanan. Sementara yang ketiga grup garam nih. Grup garam ini dia
pelengkap makanan. Jadi, tapi sifatnya bukan karena faktor ditakar, kata dia. Itu pandangannya, bukan karena faktor dia ditakar atau ditimbang, bukan. Pokoknya dijadikan makanan atau dijadikan sebagai pelengkap makanan. Masa bodoh mau bisa disimpan tahan lama atau tidak? Pokoknya kalau sifatnya sama, kena. Artinya berpotensi kalau ditransaksikan berpotensi riba. Berarti kalau pendapat mazhab Syafi'i, kelapa masuk nggak? Masuk, pelengkap makanan. Gitu. Minyak goreng masuk nggak? Masuk. Gitu. Lebih luas dia. Tapi kalau bukan makanan, dia nggak masukkan. Ya mana tahu ada barang berharga, batu akik misalnya. Batu akik kan bisa juga kadang takar kalau lagi banyak kan, enggak masuk. Nah itu udah berapa pendapat tuh? Pendapat yang pertama yang paling gampang tadi, pokoknya. Nah itu gampang deh tuh. Pokoknya ada dia teksnya, terima. Enggak ada, udah jangan pikirin. Gampang tuh. Pendapat yang kedua, Hanafi dan Hambali. Faktor dibagi dua katanya. Ada yang faktor karena dijadikan alat tukar atau penentu harga, ada sisanya karena dipertukarkannya berupa ditakar atau ditimbang. Pendapat yang ketiga, Imam Syafi'i dan grupnya berpendapat ini kan sama. Kalau emas dan perak satu grup sebagai faktor penentu harga atau atsamanya. Sisanya ada faktor makanan. Ada 3 grup, yaitu kurma, gandum B, kurma. Sama yang grup ketiganya garam dikelompokkan sebagai Pendapat yang keempat, mazhab Maliki. Dia memandang begini. Iya, aku sepakat untuk poin yang pertama, sepakat. Karena faktor samania, artinya ditentukan sebagai harga, penentu harga. Karena dia sifatnya uang gitu. Sementara faktor yang dia mirip dengan mazhab Syafi'i, cuma urusan makanan nih bukan hanya karena dimakan saja katanya, tapi karena faktor makanan pokok gitu. Makanan pokok itu gimana ukurannya? Seandainya nggak ada makanan cuma itu, dia bisa hidup. Itulah teori mereka. Seandainya nggak ada makanan, cuma itu makanan, sebulan dia pakai itu, bertahan dia hidup, maka ini makanan masuk kategori bisa disebut makanan pokok. Baru at-tafaqquh untuk pelengkap seperti garam itu, karena garam nggak mungkin dikelompokkan makanan pokok. Seandainya nggak ada makanan kecuali garam, bisa nggak bisa? Ya udah, berarti dia nggak masuk makanan pokok, tapi faktor lain. Ini cara-cara ulama itu. Ini bukan mereka mengada-ngada ya, ini hasil pikiran mereka murni karena semangat ingin memahami maksud Nabi dari hadis itu. Kita pahami, ini mereka mujtahid ini. Jadi hanya makan yang bersifat makanan pokok saja menurut mazhab Maliki yang bisa terjadi. Kelapa enggak masuk. Tapi kalau seandainya ada orang bisa hidup cuma makan kacang kedelai, maka kacang kedelai masuk. Kita nggak pernah uji. Ya. Tapi kalau singkong masuk nggak? Masuk. Singkong masuk. Talas masuk. Bisa dia bertahan orang pakai itu. Sagu, batang masuk. Karena sifatnya makanan bisa makanan pokok. Jagung masuk. Yang menarik itu adalah dari 4 yang saya paparkan tadi, kita itu menonton bagaimana ulama bekerja gitu loh. Bahwa mereka ini bukan asal mengeluarkan pendapat dari seleranya, enggak. Ini murni karena hadis itu bagi mereka itu barang yang data yang harus diulas gitu. Nah, jadi dari 4 grup tadi yang agak
agak aneh. Yang pertama sih, ya pokoknya itu aja ya. Tapi model pikiran itu ada sampai sekarang, masih banyak masyarakat. Apapun nama mazhabnya, walaupun nggak ada nama mazhabnya, tapi begitu cara berpikirnya. Memang manusia itu suka begitu kadang. Pokoknya kata Nabi ada begitu, ya udah. Kalau enggak, ya. Nah, sementara 3 grup lain membaca hadis itu enggak harfiah, tapi dianalisnya apa maksud Nabi di balik mengatakan gandum ini. Oh iya. Jadi kalau model kita nih sekarang yang enggak ada gandum, ya kan? Enggak ada kurma pun tumbuh di kita. Ya udah, amanlah kita itu. Cuma garam adanya. Kurma aja, kurma adalah. Ya kan? Bisa beli, ya kan? Makanya pada saat permasalahan di hadis itu ada nggak disebut anggur, nggak masuk. Tapi 3 grup ini tadi, ya kan 4 yang hanya harfiah kan, yang 3 grupnya anggur dimasukkannya. Karena apa? Karena anggur kalau dikeringkan, kismis itu awet, itu barang itu. Jadi barang ribawi kata mereka, karena faktor bisa dimakan dan pertukarannya ditakar katanya. Masuk. Meskipun di hadis itu tidak ada kata anggur. Nah, di hadis itu kalau hanya kita membacanya, narasi hadis itu kan berikutnya begini. Apabila jenisnya berbeda, kan gitu. Apabila jenisnya berbeda, maka silahkan pertukarkan. Silahkan kalian tawar menawar berbeda. Jadi kalau begitu kan, jika emas versus perak kan gitu, silahkan pertukarkan berbeda. Silahkan pertukarkan berbeda. Tapi serah terimanya harus cash. Bolehnya kalian pertukar, tapi serah terimanya harus cash. Mulai lagi bertanya lagi orang. Oh iya, kalau emas versus perak, bisanya kami taruh menawar berapa gram dirham untuk mendapatkan aku beli 1 dinarmu. Oke, silakan. Oh 200 dirham di sini, aku kasih kau 1 dinar. Silakan. Tapi harus serah terima saat itu. Jangan tunda. Kalau tunda kena riba katanya. Riba apa? Riba nasiah. Inilah riba yang kedua. Karena apa? Ada potensi ketidakpastian nilai, keseimbangan. Kalau alasan ulama membaca larangan Nabi itu begini, kalau seandainya ini enggak dilarang oleh Nabi nih, boleh ngutang misalnya, itu orang bisa berpotensi begini di pikiran dia, aku mengutang 1 dinar, kalau nanti aku bayar 1 dinar plus 1 dirham atau 1 dinar plus 10 dirham, kan lebihnya ya udah. Kalau seandainya hanya dirham saja, aku bisa menambah nilai dirhamnya tapi ngutang, ujung-ujungnya nanti sama juga dengan dia menambah nilai seandainya emas versus. Paham nggak maksud saya itu? Nabi mencegah peluang taktik orang untuk sampai kepada riba nasiah, sehingga Nabi menghambat, nggak boleh bertransaksikan beda jenis dengan tunda, harus cash. Kalau serah terima barang terlarang. Itulah teori hadis itu. Nah, permasalahannya di hadis itu nggak disebutkan begini. Bagaimana kalau emas versus gandum? Ya kan? Emas versus gandum. Kalau menurut pendapat yang pertama, yaitu yang pokoknya di hadis begitu, ya udah nggak boleh kata dia kan, nggak boleh, harus cash, nggak boleh tunda. Maksudnya kau silakan berapa kilo, berapa ton gandum untuk memperoleh 1 dinar misalnya, silahkan, tapi serah terimanya cash. Berlaku katanya hubungan. Nah, ulama mazhab yang 3 tadi dibedakan lagi yang
ini beda faktornya. Kalau tadi emas dan perak ada satu grup, yang ini satu grup. Jadi yang inilah tadi pikir mujtahid itu ya, yang terlarang dipertransaksikan tunda itu adalah jika satu jenis, satu faktor tadi, emas dan perak faktor apa tadi? Faktor uang. Sementara yang lainnya faktor yang ditakar atau yang ditimbang. Beda faktornya. Jadi kalau beda faktornya silahkan kalian bertransaksi. Padahal di hadis nggak disebut begitu. Disebut hanya 6 item saja. Nah, ini hasil ijtihad ulama memahami teks. Inilah hasil ijtihad ulama. Begitulah cara mereka bekerja untuk mendapatkan paham dari hadis itu. Nah, pertanyaannya, emang sekarang bagaimana orang bertransaksi barang dengan barang itu? Kita jawab, sudah nggak biasa. Kenapa? Karena pada akhirnya orang butuh alat penentu nilai. Nah, alat penentu nilai inilah yang disebut dengan uang. Bahasa Arabnya di zaman dulu disebut an-naqdu, as-saman. Itulah wujud emas dan perak. Itulah wujud emas dan perak itu. Makanya kenapa ulama memperluas makna emas dan perak? Karena belakangan nih, bukan di zaman Nabi, belakangan setelah Nabi wafat. Ini kan nilai dinar ini kan makin mahal. Ini teori uang nih, saya ulangi, uang kalau udah sifatnya itu banyak orang membutuhkannya, itu sama dengan teori ekonomi yang lain. Semakin banyak permintaan, naik harga. Kalau banyak tersedia di pasar, turun harga. Kan gitu. Jadi dinar dirham ini kan semakin dibutuhkan, tentu semakin naik harganya. Nah, sementara kadang kalau orang mau transaksi cuma mau beli sekilo gandumnya dia punya dirham keping, kan susah mereka. Kembaliannya pakai apa gitu loh. Mereka enggak membuat lagi emas itu menjadi kecil-kecil, enggak. Akhirnya belakangan terbitlah ide dari pemerintah zaman itu kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah. Terbitlah ide, udah kita bikin uang receh, bukan dari emas, bukan dari perak. Itu dari apa? Ya dari tembaga, logam-logam apa aja gitu. Yang dibikin dari perunggu lah mungkin, yang dibikin dari timah lah mungkin. Pokoknya bukan emas, bukan perak, dibikin lagi. Muncullah nama baru, namanya fulus. Jadi fulus itu sebutan untuk uang juga, tapi bukan. Kalau disebut dinar, udah pikiran orang itu barangnya emas. Kalau disebut dirham, pikirannya perak. Nah, sementara kebutuhan transaksi butuh sesuatu yang dianggap mewakili nilai. Nah, ini baru ide penguasa, diterbitkannya lah logam koin-koin itu, disebut namanya fulus. Siapa yang menerbitkan? Kerajaan Bani Umayyah, ya Bani Abbasiyah zaman itu kerajaan. Kalau akulah yang raja itu, secara hukum fikihnya juga difatwakan oleh ulama itu, yang berhak membikin sakah duit ini, mencetak, hanya penguasa, enggak boleh individu, haram katanya. Begitu fatwanya. Kenapa? Karena bisa mengancam maslahat publik nanti. Berarti kan aku harus kontrol tuh. Yang beredar di pasar itu harus benar-benar koin yang aku keluarkan. Kalau bukan, maka enggak. Disitulah pentingnya penguasa kan. Kalau uang tuh masih berupa emas dan perak, enggak usah pun ada penguasa, di pikiran orang emas itu pun sudah
berharga kan? Nggak pun ada penguasa, emas itu sudah berharga. Tapi giliran fulus nih, dia baru berharga karena ada backup dari penguasa. Kata penguasa, sekian fulus setara dengan sekian dirham katanya. Nah tiba-tiba, nah ini kejahatan penguasa nih. Tentu dia bisa mencetak banyak kan. Jadi pernah juga di zaman kerajaan Islam itu dulu terjadi inflasi yang sangat besar gara-gara kerajaan mencetak fulus terlalu banyak di pasar sehingga harganya tidak lagi seperti. Jadi inflasi itu sudah teori lama, bukan teori baru. Jadi inflasi itu ternyata nggak hanya terjadi pada uang kertas. Tapi apa yang menyebabkan inflasi? Yang menyebabkan inflasi itu uang itu sendiri karena sifatnya uang. Kembali ke teori ekonomi itu sunnatullah itu tadi apa? Semakin banyak kebutuhan orang terhadap barang tersebut, semakin banyak barang yang beredar, maka harga itu. Ulama memfatwakan karena tadi faktor, apakah hanya emas dan perak yang menjadi barang ribawi? Jawabnya enggak, fulus pun masuk. Kenapa fulus masuk? Karena faktornya sebagai alat tukar. Nah itulah yang dikembangkan hingga sekarang yang menjadi namanya ya rupiah, ya ringgit. Bentuknya bukan koin, bukan lagi logam, kertas. Jadi terjadi juga nanti di zaman dulu orang yang udah suka transaksi fulus versus fulus. Fulusnya pun kan dicetak beragam-ragam nanti. Fulus itu dicetak beragam-ragam. Inilah histori fulus. Barangnya kadang dari kuningan, tembaga yang merah macam-macam. Jadi kalau kita lihat di museum-museum ada koin-koin jadul, belum tentu bahannya itu emas atau perak, bisa jadi itu adalah fulus. Ya, bahannya bahan logam lain. Dinyatakan berharga oleh penguasa, dan penguasa di abad modern ini kan gitu. Di abad modern ini karena memang sifat alat tukar itu kan harus stabil, nggak boleh tiba-tiba, nggak boleh dia seperti barang. Alat tukar sifatnya harus dibikin stabil, nggak boleh tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, nggak boleh. Nah siapa yang berperan mengawal ini fulus supaya harganya nggak tiba-tiba mahal sehingga ini, atau karena saking banyaknya tiba-tiba nilainya enggak. Siapa yang mengawal itu? Inilah pada perkembangan abad modern, inilah dia wujud keberadaan bank sentral itu. Jadi kalau di Indonesia bank sentral itulah yang mengawal itu. Hari-hari mereka nontonin monitor aja, ya kan? Gimana menyeimbangkan antara uang yang beredar dengan nilai keekonomian yang sedang berjalan. Itu pun nggak stabil juga sih sebenarnya, karena ada angka inflasi yang selalu ada setiap tahun berapa? Ada bisa kadang di atas 2% per tahun. Gitu. Nah, ini nih histori uang nih menjadi sumber masalah riba itu memang. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya masalah riba ini? Ya uang itu sendiri, apapun namanya. Di kemudian hari, mau dianya uang kertas, mau dia uang elektronik, entah dia. Tapi ketika dia sudah menjadi yang namanya uang, maka inilah penyebab dia akan menjadi alat atau penyebab terjadinya riba. Ribanya bisa dua, bisa riba fadl sama riba nasiah. Baik,
Nah, yang menarik itu adalah seandainya pertanyaan begini. Bagaimana kalau emas dan perak itu berubah fungsi? Sudah tidak menjadi alat tukar. Pertanyaannya, masih berlakukah hukumnya menurut hadis itu? Paham kan pertanyaannya? Kan ulama tadi sudah melihat kan keberadaan emas dan perak dalam hadis itu karena faktor dia sifatnya uang. Pertanyaannya, seandainya wujud emas dan perak itu bukan lagi wujudnya sebagai uang, apakah hukumnya masih berlaku sehingga haram dipertransaksikan lebih atau haram dipertransaksikan tidak tunai? Di sini terjadi lagi analisa ulama lagi. Nah, tetap dua pendapat. Ada yang menganggap ketika sifatnya sudah berubah maka hukumnya hilang. Inilah pendapat yang diadopsi oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga menfatwakan beli emas nyicil halal. Tapi kalau pendapat yang mempertahankan tetap kepada harfiah, apa kata dia? Membeli emas nyicil haram. Kok bisa berbeda begitu? Oh iya, saking sangat mendasarnya apa itu tadi? Memandang teks itu. Jadi kalau di medsos masih banyak itu. Beredar fatwa-fatwa haram jual beli emas itu riba katanya kan, padahal MUI sebenarnya sudah menerbitkan fatwa. Makanya bank-bank syariah itu dia menerbitkan produk cicil emas. Kalau tadi dalam hadis itu katanya jangan, kalau kalian pertukarkan berbeda emas dengan perak maka harus cash, tidak boleh tunda, gitu kan. Sementara sekarang bukan emas dengan perak, tapi emas versus rupiah, dan sifatnya rupiah menjadi kena gara-gara sifatnya alat tukar, gitu kan. Dan faktanya yang berubah sekarang ternyata emas bukan alat tukar lagi, gitu. Jadi barang seperti biasa, seperti batu permata, seperti batu-batu yang lain, seperti logam-logam yang lain jadi barang gitu, cuma mahal gitu. Ini nih jadi beda lagi. Ya, MUI Majelis Ulama Indonesia mengadopsi pendapat yang menganggap emas bukan lagi sifatnya seperti di zaman Nabi sebagai alat tukar, enggak lagi bersifat sebagai uang, sudah hilang sifatnya, maka hilang ancaman hukumnya. Jadi membeli emas itu sama seperti membeli HP, iya, hukumnya. Nah, bagi pendapat yang mengatakan tetap nggak boleh, apa kata dia? Karena di hadisnya disebut emas, katanya. Ya udah, selesai. Jadi yang pendapat yang kedua ini yang tetap mempertahankan emas, dia dua sisi dia. Kadang satu sisi harfiah karena melihat emasnya, satu sisi uang dianggapnya barang ribawi juga karena faktor dilebarkannya. Jadi dua-duanya dipakainya. Paham kan maksudnya? Kalau MUI itu memperlakukan ketika emas sudah tidak dianggap sebagai alat tukar, ya sudah hilang sifatnya, maka yang sekarang alat tukar adalah rupiah, maka yang terancam ya, teori yang itu yang terancam dipertukarkan beda seperti ringgit versus rupiah tidak tunai, itu baru kena riba katanya. Kenapa? Karena dua-duanya uang. Rupiah versus dolar dipertukarkan ngutang, riba katanya. Kenapa? Dua-duanya masih sebagai uang, tapi uang versus emas enggak lagi. Kenapa? Emasnya bukan lagi. Itu teori Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau teorinya yang tetap mengatakan mencicil emas itu tetap riba, itu karena berdiri di atas dua kaki dia.
Satu kakinya menganggap emas itu ya tetap seperti itu adanya di hadis, satu sisi dia melihat rupiah itu, jadi dipakainya dua-duanya. Kadang satu sisi harfiah, ya udahlah, akhirnya dia nggak bisa beli nyicil emas, gitu. Terus gimana kita ini penonton? Ya kalau yang punya duit lebih, ya silahkan mau beli cash. Tapi kalau nggak punya duit ya nggak usah pikirin. Ada duit juga ya kan. Nah, tapi kalau memilih pendapat MUI beralasan, mereka nggak asal-asalan menyimpulkan masalah itu. Jadi di situ permasalahannya. Jadi kalau mempertukarkan beda mata uang, tetap fatwa ulama tetap. Kau mau beli rial, mau berangkat, nggak boleh. Kau pergi ke money changer itu, kau serahkan rupiah, kau terima rial, selesai. Jangan sepekan lagi ya katanya. Belum ada realnya, tapi tidak boleh katanya. Kena riba apa? Riba nasiah kenanya, atau disebut dengan riba nasa. Nah, oleh karena itu kalau ada forex digital sekarang itu forex itu, ya, foreign exchange. Pokoknya kamu tinggal duduk aja, pokoknya komputer sudah begini-begini aja kerja dia, transaksi sendiri dia di situ. Nah ini harus diamati model transaksinya, secara aplikasi itu cara kerjanya gimana, itu dibaca dulu. Kalau seandainya pertukarannya spot, bukan swap gitu, ya udah berarti cash. Bahkan kalau MUI masih memberi toleransi 2 hari. MUI memberi toleransi maksimal 2 hari serah terimanya jika karena faktor administrasi. Artinya karena misalnya operasi bank yang nggak bisa melayani, mungkin banknya udah mau tutup, operasional tutup, itu udah harus besok misalnya. Nah, diberi oleh MUI toleransi sampai 2 kali 24 jam. Kalau tidak maka terjerat transaksi itu riba. Ini tentu akan terjadi bagi kalangan pebisnis ya, pebisnis ekspor impor, pasti mereka ngalamin itu. Bagaimana menghadirkan dolar pada saat dia mau impor, kan dolar hanya penengah ya, penengahnya itu kan bank. Ada yang penengahnya itu bank. Jadi kadang terjadi celah ribanya itu, aku butuh dolar. Yang bisa mengirim dolar itu ke luar negeri cuma bank. Nah, bank itu ada layanan dia. Ya udah, kalaupun belum cukup rupiah Bapak ya anggap aja pokoknya pinjam gitu kan. Bunganya sekian katanya kan. Nah, di situ. Berarti rupiah versus dolar sudah itu pakai bunga double-double lah. Nah, kalau mau pakai syariah, ya udah transaksikan di situ, serahkan rupiahnya. Ya kan gitu, serahkan rupiahnya. Nah, tapi kalau bank syariah banyak taktiknya kok, banyak taktiknya. Bank syariah juga bisa melakukan apa itu, letter of credit itu, sejenis itulah. Ada akad-akadnya lagi, harus dipahami oleh dua pihak. Tapi bisa kok, jangan kita katakan nggak bisa. Baik. Ini saya memaparkan ini supaya kita mengerti betapa ulama itu bekerja keras untuk satu. Mereka juga nggak gampangan menyimpulkan sesuatu riba atau bukan. Bertanggung jawab, harus beralasan, gitu kan? Itu yang disebut berfiqih namanya. Jadi berfiqih itu ada upaya memahami, makanya disebut fiqih. Jadi fiqih itu artinya apa? Ada upaya memahami. Jadi kalau hanya cuma pokoknya begitu, itu bukan berfikih. Kalau berfikih itu ada upaya memahami apa maksud Tuhan dari ayat ini, apakah maksud Nabi dari hadis ini. Kita nggak mungkin menanya Allah lagi, nggak mungkin menanya Nabi lagi. Apalagi yang mereka lakukan? Tafakur mereka, menganalisa mereka banding dengan teks-teks ini, mereka pikir apa maksudnya. Oke, selesai. Lalu ada teori berpikir juga begini. Islam itu kan pastikan pro keadilan. Ekonominya kan pro keadilan, anti kezaliman.
Ayat Al-Quran berfirman, la tazlimun wa la tuzlamun. Ya kan gitu. La tazlimun wa la tuzlamun. Mesti adil, kan gitu. Oke, sepakat nggak gitu? Sepakatlah bahwa ekonomi Islam itu pro keadilan, anti kezaliman. Bahwa riba itu menjadi varian kezaliman, iya. Bahwa gharar varian kezaliman, iya. Nah, lalu ada berpikir begini. Coba deh kamu pikirkan. Saya mau modalin, oke lah, saya baik hati dia. Saya mau bikin dia ada usaha lah. Dia ngutang sama aku 500 juta. Tapi ya dia akan bayar 5 tahun lagi. Katanya. 500 juta rupiah. Sementara rupiah sifatnya udah tahu kita mengalami penurunan nilai. Itu resmi penurunannya. Antara 2% sampai 3% per tahun. Kalau seandainya aku mengamalkan nggak boleh menambah, katanya kan gini. Pada saat 5 tahun berikutnya aku terima uang itu 500 juta. Pertanyaannya, aku kena riba nggak? Aku kena riba nggak? Enggak kan? Aku mengamalkan betul kan? Pertanyaannya berikutnya, aku dirugikan enggak? Nah, baru diujinya lagi dengan statement pertama tadi. Kalau begitu, mana keadilan katanya? Paham nggak sih? Kita memasuki pikiran itu dulu. Kalau tidak di awal statementnya katanya tujuan syariat Islam itu menciptakan keadilan, justru aku nggak mendapatkan keadilan kalau begini katanya. Waduh. Jadi menurut saya, udah itu beropini kan. Jadi menurut saya, kalau seandainya masih sedalam setaran nilai karena faktor ada sifat inflasi di uang itu, menurut saya itu bukan riba. Bunga itu nggak bisa dikategorikan langsung riba. Kenapa katanya? Karena memang rupiah ini mengalami penurunan nilai katanya. Teori, itu kan teori kan, diskusi ulama ini ceritanya. Aku cuma ceritakan diskusi ulama aja. Dan itu mereka ahli ilmu juga. Ya. Belum lagi mereka berpikir begini. Sekarang kita lihatlah keberadaan bank itu. Bank itu justru instrumen pembangunan. Orang yang tadinya tidak punya usaha, dia nggak punya uang lebih, datang bank, dia punya sertifikat tanah, tapi dia ada ide bisnis. Oke, kau nggak punya duit, kami punya dana segar, silakan. Sekian per tahun, katanya. Akhirnya bapak yang pengusaha ini dibikinnya restoran, membuka lapangan kerja, dibikinnya pabrik konveksi, membuka lapangan kerja. Kan barokah, katanya, kan gitu kan? Gitu nggak sih? Justru menggairahkan ekonomi. Kenapa ini terlarang? Mulai melihat dialektika kehidupan dengan begitulah. Tapi bukan berarti teori itu menarik memang. Oh iya juga ya. Karena syariat Islam itu kan menghadirkan maslahat. Katanya kan. Karena hukum Islam itu kan bagaimana menghadirkan maslahat ke manusia. Kalau ternyata di situ ada maslahat, ya justru itulah yang dicari agama itu katanya kan. Teori, ya memang ada teori begitu. Nah, tapi karena saya di sini misi saya kan bukan pro pendapat saya membawa misi penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu aja. Aku membawa misi pemikiran yang dihantar oleh Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Apa jawaban Wahbah Zuhaili terhadap teori tadi? Bahwa benar maqasid syariah dari pengharaman riba adalah keadilan. Tapi bukan berarti, itu dia, bukan berarti seandainya terjadi kezaliman maka hukum berubah. Enggak, kata dia. Karena ilat hukum tetap. Enggak bisa dibenarkan bunga itu, kata dia. Tetap dia ngotot. Enggak. Karena itu hikmahnya. Hikmah sebuah hukum tidak mempengaruhi hukum. Kita ambil umpamanya begini, maksudnya itu begini. Babi haram enggak? Haram. Al-Quran Nas menjelaskan jelas.
hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, secara nas disebutkan begitu. Lalu kita berpikirlah, namanya orang berpikir, kita penasaran. Kalau Allah melarang sesuatu pasti karena ada bahaya, ya enggak sih? Datanglah kita amatilah sifat-sifat babi ini kan. Oke, ada bahaya memang. Anggap aja lah seperti yang beredar-beredar di medsos. Oh, ada cacing pitanya, misalnya kan gitu. Anggaplah itu yang bahaya. Oke. Dengan teknologi kita singkirkan bahayanya. Pertanyaannya, kan hilang bahayanya. Berubahkah babi menjadi halal katanya kan? Itu pertanyaan. Apa jawab kita? Tidak akan berubah menjadi halal karena nasnya sudah dinyatakan haram. Meskipun bahayanya bisa Anda hilangkan. Itu jugalah terjadi pada transaksi yang berlebih ini. Hutang dibayar lebih itu. Karena faktornya di situ faktor lebih katanya. Kalau masalah ternyata kamu dizolimi, jangan masalahkan hukumnya, masalahkan uangnya. Bukan hukumnya katanya. Paham nggak maksudnya? Berarti yang masalah bukan hukumnya, yang masalah rupiahmu. Ya kan? Bukan hukum yang jadi kamu ubah katanya. Rupiahmu yang harus kamu ubah. Kenapa begitu? Jadi nggak bisa mengubah hukum. Meskipun katanya, oh ya ini bisa menjadi instrumen ekonomi, enggak. Nah, tetapi untuk dalih yang kedua, tapi kan ini bisa menjadi instrumen pergerakan ekonomi. Yang tadinya orang tidak punya usaha menjadi bisa usaha. Kalau dia tunggu harus nyicil, nabung dulu 3 tahun, uangnya tidak akan senilai itu. Apalagi dia beli rumah, nunggu dulu, nabung sampai 300 juta. Pas terkumpul 300 juta, harga rumah masih gitu lagi. 5 tahun. Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, keluhan-keluhan itu, ulama berkumpul. Oke, kalau begitu, kita bikin bank. Tapi transaksinya syar'i. Nah, itulah ceritanya, makanya muncul bank syariah, Islamic Bank. Menjawab itu tadi. Oke, kita sepakatlah kalau itu sebagai instrumen pembangunan, instrumen untuk menggairahkan ekonomi, meningkatkan pendapatan orang karena ada support itu tadi. Oke, kita bikin bank. Tapi model transaksinya sesuai syariah. Terus gimana itu modelnya? Anda kalau datang ke bank syariah enggak boleh minjam duit. Terus gimana dong? Anda cuma bisa belanja, entah belanja barang atau belanja jasa. Berarti banknya cari untung. Itu syar'i, ya syar'i. Gitu. Tapi kelihatannya sama aja, malah lebih mahal katanya. Bank syariah tidak menawarkan harga murah. Bank syariah menawarkan transaksi yang halal. Tapi kan logis kan, dia akan beli mobil, satu dia pergi ke bank yang warnanya biru atau yang warnanya kuning, ya kan? Satu pergi dia ke bank syariah warnanya hijau campur kuning gitu. Dibanding-bandingnya harga, ending-endingnya cicilan saya kok jatuh lebih mahal yang di syariahnya. Kalau di bank konvensional itu mah menurut bunga tiap tahun bisa berubah. Kok bisa jadi mahal ya? Itu tadi. Kalau saya bank, ini barang, saya udah tahu ini penyusutan akan ada terjadi, ya kan? Dan saya juga nggak tahu pastinya fluktuasi harga rupiah ke depan. Maka harga yang akan saya jual, laba yang saya akan ambil pada saat saya menjual mobil ini ke nasabah, saya sudah harus prediksi kan, kira-kira ekonomi ke depan amannya gimana? Maka saya ambil untung sekian. Wajar dia naikkan itu. Artinya dia bikin harga yang lebih aman. Ya, bagi orang yang
amain tadi nyaman lah apa? Nyamannya apa? Ya halal. Menurut fatwa mayoritas ulama halal. Terus. Ya. Jadi kalau lihat kesimpulannya dari pembahasan ini, ya, secara singkat saja ini yang tadinya haram setelah diulas-ulas hanya menjadi halal saja. Enggak. Bukan, kan bank syariahnya. Ya, tadi kan ini dilarang, ini boleh. Tapi nanti ada setelah beberapa pendapat akhirnya menjadi seperti beli emas cicil. Ya dengan Nah yang kedua mungkin kita sependapat kalau misalnya pertukaran perpindahan barang itu hanya memperhitungkan inflasi. Karena uang kita yang sekarang itu beda dengan uang kita yang sepadannya kesatuan membeli sudah berbeda. Tapi kalau dia menambah lebih dari itu, mungkin itu ya barangkali yang diperlukan bagi kita. enggak. Misalnya yang terutama ini terakhir depan kan banyak real. Orang susah punya uang, pinjam 1 juta nanti kembalikan 1.200.000 lebih dari faktor inflasi. Mungkin plus keuntungan atau keuntungan diambil sudah seperti tidak wajar. Itu yang saya jelaskan begitu tadi, itulah yang ditolak oleh Wahbah Zuhaili. Enggak diterima alasan karena faktor untuk menyesuaikan dengan nilai inflasi, enggak diterima kelebihan apapun, tetap dinyatakannya haram. Karena apa? Faktor itu tidak mengubah hukum katanya. Maksudnya itu teorinya begini. Itu kan tadi salah satu opini kan, masa itu ada keadilan katanya kan gitu. Justru saya dirugikan dong kalau saya hanya tidak mendapatkan tambahan karena nilai rupiahnya yang turun katanya. Ya, dengan kerugian yang kamu alami itu pun tidak cukup menjadi alasan. Itu loh. Tidak cukup menjadi alasan karena faktor pengharaman ribanya tambahannya tetap haram katanya. Walaupun secara nilai menurun, daya belinya menurun, angkanya sih tetap tidak menjadi alasan karena hukum katanya. Hukum itu melihat fakta penambahan enggak? Iya. Yang tadinya 500 juta ditambahnya mungkin 25 juta misalnya kan? Kena katanya. Enggak bisa dibenarkan 25 juta itu sebagai cover atas inflasi. Enggak dibenarkan katanya. Tetap dinilai sebagai riba. Kata misi Wahbah Zuhaili lah. Dan itu mayoritas ulama untuk poin ini. Jadi ya solusinya buat mereka, jangan transaksi pakai itu katanya. Jangan transaksi hutang. Solusinya itu gimana? Pergilah ke bank syariah. Karena kalau di bank syariah tidak pinjam uang. Tidak pinjam uang. Terus ngapain ke bank syariah? Beli barang. Enggak di showroom. Bank enggak punya showroom. Cuma dia, kamu butuh apa? Aku butuh beli angkot 5 biji, mau usaha. Berapa nilai angkotnya? Sekian. Di mana showroomnya? Kita lihat. Oke. Kami bisa membiayai Pak. Kami beli angkotnya ke showroom 5 biji. Kami hitung-hitung keuntungan. Bapak sepakat nak kami mengambil untung sekian? Bapak silakan cicil selama 5 tahun. Hitung. Oh, deal Pak. Oke. Jadi paradigmanya dirubah ya. Yang tadinya taktik hukum. Ya, akad. Jadi membeli. Akad. Ya, jadi kalau aku ke bank konvensional itu kan uang versus uang nanti. Nama akadnya qar, kata ulama mayoritas ulama. Qar ini enggak boleh Anda dapatkan lebih. Tapi kalau ke bank syariah enggak ada akad qar yang model ngambil lebih. Adanya jual beli. Jual beli enggak boleh ngambil untung kan? Iya. Bedanya yang di bank konvensional uang versus uang, di bank syariah uang versus barang atau uang versus jasa. Dua. Giliran kalau ingin pengguna dana. Kalau sifatnya investasi, uang lebih nongkrongin di situ. Ada akad mudharabah namanya bagi hasil. Bagi hasil
Bagi hasil dalam kota bukan fix ya. Kalau nanti uang banknya dapat laba banyak, dapat bagi hasil lebih banyak. Kalau lagi sedikit, ya jadi sedikit. Misalnya. Bukan yang tadinya kesannya haram jadi halal, bukan itu. Kita tetap pada posisi bunga bank haram. Itu mayoritas ulama. Bunga bank tetap dinyatakan sebagai sesuatu yang haram. Minoritas ulama saja yang tadi dalihnya itu tadi karena maslahat pembangunan, karena maslahat untuk meningkatkan apa tadi, karena kebutuhan itu, tapi ditolak. Itu minoritas, termasuk yang waktu kemarin, dan tapi dia belum berfatwa sih, Syekh Ali Jum'ah yang mengatakan sekarang uang kertas bukan lagi di backup oleh emas. Dan aku udah konfirmasi kemarin tentang berubahnya, cerainya uang kertas. Memang secara resminya 1971 itu. Aku waktu itu sempat diskusi sama peneliti BI, memang dia jelaskan memang bahwa secara diam-diam Amerika mencetak dolar lebih banyak dari backup emas, ya, tapi orang publik nggak tahu katanya. Hingga akhirnya Perancis mengendus ada cara-cara itu, dia protes. Baru dia terang-terangan begitu. Iya, pokoknya sekarang dolar kami segini. Itulah terjadi tahun 1971 itu. Ya. Kalau kan saya tawaran bukan dari ketika usaha, tapi bebas nggak ada bunga. Nah itu bunga. Memang nggak ada bunga. Ya, kalau nggak ada bunga yang ada lebih berarti. Kan riba itu lebihnya. Nggak apa-apa. Iya. Kan riba itu artinya lebih. Tapi ada catatan juga loh dalam transaksi ini. Meskipun kesannya tidak lebih, kata ulama, ini bukan uang versus uang, ini bukan. Uang versus barang. Aku beli mobil tadi kan. Janji cicil 5 tahun. Pas 3 tahun, aku dapat duit lebih banyak, aku mau lunasin aja dah. Nah, pertanyaannya, boleh nggak didiskon sama bank itu, misalnya kan? Nah ini ada catatan nih. Kalau dipersyaratkan di awal akad, apabila pembeli mau mempercepat melunasi utangnya, maka dia mendapatkan diskon sekian persen. Itu riba. Nggak ada kelebihan sebenarnya, tapi riba. Kenapa? Dipersyaratkan di awal. Kalau nggak dipersyaratkan di awal, ya udah aman. Mana tahu nanti pas sudah saya datang ke bank, Bapak Direktur, saya mau mengajukan nih. Saya kan janjinya mau melunasinya 5 tahun nih. Ini ada duit saya nih. Please dong, aku minta diskon. Katanya, berarti kan minta supaya dia mengurangi haknya toh. Kalau nggak dipersyaratkan di awal, halal katanya. Tapi kalau ada ketetapan yang sudah baku di awal, itu sama saja nanti ujung-ujungnya. Tapi sebenarnya kalau sudah, misalnya lunasi kalau seandainya lunasi di awal, kena biaya administrasi. Itu biaya administrasi lain hal. Enggak, ini kan permasalahannya nilai hutangnya. Minta penurun nilai hutang itu kalau disepakati di awal, ada di klausul akad, batal, enggak halal akad itu katanya. Kenapa? Karena diperjanjikan di awal, itu sama artinya dengan menjadikan waktu sebagai penambahan uang gitu. Nah itu aja catatan itunya. Ya. Seharusnya kalau teori Islam itu emas perak itu sepakati internasional, fulus lokal. Setiap negara, setiap penguasa punya fulusnya sendiri. Sehingga kalau seharusnya kalau Islam itu keuangan adil,
Baik, dalam diskusi saya dengan pakar ekonomi ini tadi, Bapak Askaria namanya, dia peneliti BI, khusus meneliti keekonomian Islam gitu. Kesimpulannya adalah wujud uang yang adil itu enggak ada. Enggak ada. Bahkan dinar pun bisa berpotensi tidak adil, berpotensi. Tapi bisa dia lebih aman dibanding dolar misalnya. Nah, jadi bahwa wujud yang idealnya ya uang yang adil. Itulah idealnya. Ya, terus bagaimana untuk sampai kepada hadirnya uang yang adil itu? Ya enggak bisa lepas dari kekuasaan. Pengaruh. Amerika apa yang menghantar dolar dia sampai kemana-mana? Pengaruh. Ya. Kita mana tahu berapa dia cetak dolar kan? Gitu. Jadi sama juga sih, kita juga nggak tahu berapa dicetaknya rupiah itu. Hingga kok tiba-tiba akhir tahun diumumkan inflasi 3% katanya kan? Kita nggak tahu juga. Jadi kalau kata bapak ini ada maling-malingnya di penerbit uang itu katanya. Ada maling-maling yang soft katanya. Nggak bisa dipidanakan katanya. Ada malingnya di situ lah, maling yang paling maling yang legal, maling yang dilindungi undang-undang. Yalah, Bapak Ibu sekalian, jadi materi ini itu baru ininya. Kalau masalah detail-detailnya kita belum bahas ya. Apakah arisan ada ribanya? Apakah nanti beli ini ada ribanya? Bagaimana transaksi ini? Itu belum kita sampai di sana ya. Kalau misalnya bulan depan kita lanjutkan ke masalah detail-detailnya nggak apa-apa. Oke, berarti parsial dong materinya berarti ya. Ya baik. Sampai untuk sekarang sampai di sini dulu, kita sudahi dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.